درجي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول سلام عليك يا رفيع الشان أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فذكري يا رسول يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج وأمدنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Iqbal yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur alhamdulillah di malam hari ini, di waktu yang penuh dengan berkah, waktu antara maghrib dan isya, kita bersama-sama menyibukkan diri untuk dapat beriktikaf di dalam rumahnya Allah sambil kita mendengarkan ilmu-ilmunya Allah Ta'ala yang akan disampaikan. Harapan kita semua, semoga Allah Ta'ala jadikan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menuntun langkah-langkah kita, menuntun anggota badan kita untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Langkah kaki dituntun ke tempat-tempat yang baik. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan dahulu kala, ini kan liburnya sudah lama nih, ini kan absennya lama saya ini. Pertemuan dahulu kala, pada pertemuan yang lalu niki kula jenengan bahas hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama daripada kitab Arba'in, kula jenengan sampun bahas bagaimana itu yang namanya niat itu adalah suatu perkara yang sangat penting. Bahkan Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Setiap amal itu hanya tergantung dengan niatnya. Setiap perbuatan itu hanya tergantung dengan niatnya. Perbuatan itu menjadi bagus atau menjadi jelek, itu semua tergantung dengan niat orang yang mengerjakannya. Orang itu dia mendapatkan pahala dari apa yang dia niati, bukan orang mendapatkan pahala dari apa yang dia perbuat, bukan. Tapi orang mendapatkan pahala daripada Allah Ta'ala itu sesuai dengan apa yang dia niati. Orang kalau dia ngerjakan perbuatan yang baik tapi niatnya jelek, ya jelek di hadapan Allah Ta'ala.
Orang kalau ngerjakan perbuatan baik, ngerjakan sholat, tapi maaf niatnya riya, maaf niatnya itu tidak ikhlas, walaupun perbuatannya baik, tapi kalau niatnya jelek, amal itu tergantung dengan niatnya. Berarti bagus atau jelek itu? Jelek. Dan yang namanya seseorang itu mendapatkan balasan daripada Allah Ta'ala tergantung dengan niatnya, bukan tergantung dengan amalnya. Orang tadi dia ngerjakan sholat, tapi ternyata niatnya dia jelek, maka Allah ngasih balasan baik atau jelek itu? Balasan jelek, walaupun amalnya baik, karena orang itu mendapatkan balasan daripada Allah Ta'ala tergantung apa yang dia niati, bukan tergantung dengan apa yang dia kerjakan. Walaupun pekerjaannya baik, kalau niatnya jelek maka menjadi jelek di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis yang sudah kita bahas. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, lanjutan daripada hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi." Nabi mengatakan, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya dia terhitung di hadapan Allah karena Allah dan Rasulnya. Ini Nabi mau ngasih gambaran, Nabi mau ngasih apa? Gambaran, permisalan kepada kula jenengan sedaya. Itu yang namanya hijrah. Saya mau tanya, yang namanya hijrah itu ketika para sahabat hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, itu ibadah napa mboten hijrahnya nih? Hijrahnya ibadah. Kenapa? Sebab karena perintah dari Allah Ta'ala, karena perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrahnya mereka ibadah, meninggalkannya mereka kota Mekah, kemudian mereka pergi pindah ke kota Madinah, itu bagi mereka para sahabat ketika itu hukumnya adalah wajib, itu adalah ibadah. Makanya Nabi kasih gambaran, orang kalau ketika itu hijrahnya dari kota Mekah menuju kota Madinah, hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, hijrahnya itu murni karena patuh dengan perintahnya Allah, hijrahnya itu murni karena patuh dengan perintahnya Rasulullah, maka hijrahnya dia terhitung di hadapan Allah karena Allah dan Rasulnya. Berarti hijrahnya baik, berarti hijrahnya apa? Baik. Niki bukan cuma perkara hijrah saja, ini cuma gambaran dari Rasulullah, cuma contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kasih gambaran ibadah dengan niat yang baik, hijrah. Begitu juga berarti orang kalau sholat tujuannya lillahi ta'ala, maka sholatnya lillahi ta'ala. Orang kalau sedekah niatnya lillahi ta'ala, maka tergolong di sisi Allah Ta'ala lillahi ta'ala. Jadi semua tergantung dengan apa nih? Niatnya. Nah niki ada beberapa faedah yang penting. Saya mau tanya, di zaman Kanjeng Nabi hijrah niku terjadi berapa kali? Nah, coba niki, hijrah terjadi berapa kali niku? Kata tiang muslim itu taunya cuma hijrah terjadi satu kali, yaitu dari kota Mekah ke kota Madinah. Padahal hijrah itu terjadi sebanyak berapa kali? 2 kali. Ya, hijrah itu terjadi sebanyak berapa kali? 2 kali. 2 kali kejadian hijrah yang ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah yang pertama, ya hijrah yang pertama yaitu adalah intiqalu ba'di sahabah min Makkah ilal Habasyah. Hijrah yang pertama yaitu adalah para sahabat mereka berpindah tempat dari kota Mekah ke negeri Habasyah. Dari kota Mekah ke negeri apa? Habasyah. Habasyah niku kalau zaman sekarang apa niku? Kalau zaman sekarang apa? Ethiopia. Nah, kalau zaman sekarang negara apa? Ethiopia. Niku terjadi di zaman Kanjeng Nabi. Para sahabat mereka diperintahkan sama Kanjeng Nabi untuk hijrah dari kota Mekah menuju ke Habasyah, yaitu negara Ethiopia. Wa dzalika annahu lamma ishtadda alaihimul adzab minal musyrikin amarahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil hijrah ilal Habasyah sanata khamsin minan nubuwah. Tepatnya ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah
itu banyak yang menyiksa para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Gangguan sangat-sangat dahsyat, intimidasi sangat-sangat dahsyat. Maka ketika itu Nabi perintahkan beberapa para sahabat untuk hijrah, untuk bukan melarikan diri istilahnya, tapi untuk menyelamatkan diri. Hijrah dari kota Mekah ke negeri Habasyah, tepatnya pada tahun ke-5 setelah Kanjeng Nabi dilantik jadi Nabi. Tepatnya di tahun ke-5 setelah Kanjeng Nabi dilantik jadi napa? Kanjeng Nabi. Niku nyuwun sewu. 5 tahun pertama, tahun-tahun pertama Kanjeng Nabi niku dilantik jadi Nabi. Niku zaman yang kathah rekoso. Kanjeng Nabi dan para sahabat itu mendapatkan cobaan dari orang-orang kafir Quraisy itu sangat-sangat dahsyat. Ya, tidak main-main. Ibu dibunuh di depan anaknya sendiri. Ibu dibunuh di depan apa? Anaknya sendiri. Bagaimana itu dikisahkan? Yang namanya Al-Yasir, keluarga daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Yasir. Keluarga Yasir ini termasuk keluarga yang awal pertama kali syahid di jalannya Allah Ta'ala. Di awal-awal Kanjeng Nabi niku berdakwah secara sir, secara sembunyi-sembunyi, niku ada satu keluarga masuk ke dalam agama Islam. Pemimpin rumah tangga si ayah namanya adalah Yasir, istrinya adalah Sumayyah. Sayyidina Yasir dengan Siti Sumayyah punya anak laki namanya Sayyidina Ammar. Ini 3 orang satu keluarga kompak masuk ke dalam agama Islam di awal dakwahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Zaman susah-susahnya, zaman siksa-siksaan yang luar biasa daripada orang kafir Quraisy. Niku sampai dikatakan ketika Sayyidina Ammar si anak keluar dari rumah, ketika dia pulang ke rumah ternyata bapaknya itu sedang disiksa. Bapaknya itu sedang apa? Disiksa. Siksaan yang sangat-sangat menyakitkan. Ditusuk Sayyidina Yasir itu dikatakan apa itu? Tangannya diikat ada di kuda, kemudian tangan kirinya diikat di kuda yang kedua, kemudian dua kuda ini dicambuk. Akhirnya gimana ini? Tertarik sampai akhirnya badannya terbelah menjadi 2. Itu disaksikan sama anaknya. Ya, ini kan siksaan mental yang luar biasa. Sayyidina Yasir ketika mau disiksa seperti itu ditawari, kamu akan saya selamatkan, kata orang kafir, tapi dengan catatan keluar dari agama Islam. Tidak mau. Akhirnya sampai gugur dalam keadaan syahid. Ya, ini Sayyidina Ammar si anak ngelihat langsung. Ya, kita bayangkan kalau kita ngalami kejadian seperti itu kira-kira shocknya berapa lama itu? Masya Allah, ini orang tua sendiri disiksa seperti itu. Setelah Sayyidina Yasir gugur ketika itu, maka orang-orang kafir gentian menyiksa istrinya Sayyidina Yasir yang bernama Sumayyah. Disiksa di depan anaknya sendiri Sayyidina Ammar. Bagaimana itu Sayyidah Sumayyah disiksa sama orang kafir, dipaksa untuk kufur, dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Kalau tidak keluar dari agama Islam, maka ditusuk tombak dari bawah tembus sampai kepala. Ini siksaan yang luar biasa. Dan dia tetap memperteguhkan imannya, akhirnya syahid dalam keadaan mulia. Ya, Sayyidina Ammar melihat langsung bapaknya disiksa sampai meninggal, ibunya disiksa sampai meninggal. Ini kejadian di awal-awal dakwahnya Rasulullah SAW. Itu banyak sahabat yang betul-betul mengalami susah yang luar biasa. Maka tepatnya di tahun ke-5 setelah Kanjeng Nabi dilantik menjadi Nabi, berarti Kanjeng Nabi usia berapa di tahun ke-5 niku? 45. Kanjeng Nabi perintahkan para sahabat untuk hijrah, menyelamatkan diri ke negeri Habasyah. Karena di negeri Habasyah itu rajanya ketika itu seorang Nasara, seorang ahlul kitab. Cuma nyuwun sewu, ahlul kitab masih kitab Injilnya Nabi Isa, berpegang teguh dengan Injilnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Terkenal raja yang adil, yang siap menjaga orang-orang yang ada di dalam kekuasaannya. Maka berangkat itu para sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Sampai di Habasyah dihormati sama raja tersebut, sampai akhirnya
tinggal beberapa lama ada di Habasyah. Ini hijrah yang keberapa ini? Yang pertama. Tapi nyuwun sewu, setelah beberapa bulan ada di Habasyah, niku para sahabat yang hijrah ke Habasyah dengar kabar. Niku ketika hijrah Habasyah Kanjeng Nabi tidak mikut. Ya, ketika hijrah ke Habasyah Kanjeng Nabi tidak napa? Tidak mikut. Nabi perintahkan para sahabat yang hijrah. Setelah beberapa lama mereka tinggal di Habasyah, dengar kabar mereka, kota Mekah sudah aman. Banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Kalau pulang ke Mekah, insya Allah tidak ada yang namanya siksaan, intimidasi, gangguan dari orang kafir Quraisy. Dengar kabar seperti itu, akhirnya mereka pulang ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah, keadaannya tambah menjadi-jadi. Ternyata kabar apa niku? Hoax, kabar palsu ternyata. Iya. Maka setelah beberapa saat mereka sampai di Mekah, ternyata masih sangat parah siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi perintahkan untuk kembali lagi ke Habasyah. Nah, iya, ada beberapa sahabat yang seperti itu. Ini hijrah yang pertama dari kota Mekah ke negeri napa? Ke negeri Habasyah. Itu hijrah yang pertama. Adapun hijrah yang kedua, yaitu adalah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, tepatnya di tahun ke-13 setelah Kanjeng Nabi dilantik jadi Nabi. Di tahun ke-13 Kanjeng Nabi dilantik jadi apa? Jadi Nabi. Berarti ketika Kanjeng Nabi hijrah ke kota Madinah, Kanjeng Nabi usia berapa ini? 53 tahun. Nah, ini hijrah yang kedua. Lah kalau jenengan kudu tahu niki, di zaman Kanjeng Nabi itu kejadian hijrah itu ada 2 kali. Ya, nyuwun sewu, yang pernah pergi umroh, yang pernah pergi haji, itu kalau dari Madinah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah naik bis itu berapa jam? 6 sampai 7 jam. Itu bisnya sudah enak AC. Enak sudah bisnya. Tapi kata orangnya sambat Mas ya. Akhirnya sekarang dibuatkan pakai apa itu? Kereta. 1 jam nyampe Mekah Madinah, Madinah Mekah. Iya. Jangan bayangkan di zamannya Kanjeng Nabi hijrah itu naik apa itu? Yang punya harta ya naik unta. Yang tidak punya apa-apa naik apa itu? Naik sendal. Jalan kaki. Iya. Masya Allah, kita ini sekarang ini Masya Allah nek siang keluar dari rumah niku panasnya luar biasa. Dan jangan bayangkan di kota Mekah, kota Madinah panasnya kayak apa itu? Di padang pasir. Iya. Masya Allah, perjuangannya luar biasa. Makanya kalau jenengan iki kudu napa niku? Kudu hormat sama siapa? Orang-orang yang ikut sama Kanjeng Nabi, berjuang bersama Kanjeng Nabi, baik niku para keluargane Kanjeng Nabi dan juga para sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah terjadi sebanyak berapa kali? 2 kali. Ya. Saya mau tanya, yang namanya hijrah, itu dikatakan oleh para ulama, yaitu hukumnya hijrah itu adalah wajib. Sampai sekarang hijrah itu hukumnya wajib kalau mengalami beberapa hal. Kalau jenengan niku ngalami berapa hal, hijrah niku hukumnya wajib. Kapan niku? Man la yumkinuhu idharu dinih au yakhafu fitnah. Orang niku wajib untuk hijrah dari tempat tinggalnya kalau tidak bisa ngerjakan ibadah di situ. Jadi nek kula jenengan tinggal delalah di tempat kula jenengan tinggal niku, nek jenengan salat, waduh, bukan cuma dicaci, diincer. Iya. Atau misalnya jenengan tinggal di suatu daerah ya khaufu fitnah, yang mana kalau tinggal di daerah tersebut khawatir terkena fitnah. Mungkin karena daerahnya kathah maksiat, khawatir kalau tinggal di situ akhirnya juga kepengin ngerjakan maksiat. Maka bagi orang-orang seperti ini wajib hukumnya untuk napa? Untuk hijrah. Tapi alhamdulillah daerah kula jenengan iki termasuk kayak gitu napa mboten? Mboten. Kula jenengan ke masjid yo ya, Masya Allah, monggo ke masjid dipersilahkan, tidak ada yang mengintimidasi. Maka bagi keadaan kayak sekarang ini, bagi kula jenengan tidak ada kewajiban untuk hijrah, kecuali kalau memang misalnya keadaan waduh saya kalau tinggal di sini kathah maksiat, khawatir berbuat maksiat, lah niku juga wajib untuk hijrah. Nah ya, dikatakan seperti itu. Nah, kembali kepada hadis tadi, ya, Nabi SAW tadi mengatakan orang kalau dia hijrah, para sahabat dari kota Mekah, kota Madinah,
dia ngerjakan ketaatan kepada Allah dalam bentuk hijrah, niatnya karena Allah dan karena Rasulnya, maka hijrahnya itu tergolong karena Allah dan Rasulnya. Setiap langkahnya bernilai pahala. Ya, setiap langkahnya bernilai apa? Bernilai pahala. Nah, itu kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang mengerjakan hijrah ila dunya yusibuha, hijrahnya itu ternyata tujuannya bukan karena Allah dan karena Rasulullah, tapi ketika diperintahkan hijrah dari kota Mekah kota Madinah, ternyata dia lihat, oh di kota Madinah perdagangan lebih laris. Ya, di kota Madinah perdagangan lebih apa? Laris. Akhirnya hijrahnya niku tujuannya dunia. Hijrahnya tujuannya adalah masalah perdagangan. Iya. Atau kata Kanjeng Nabi, au ila imra'atin yankihuha, atau tujuannya karena kepingin kawin dengan seorang wanita yang ada di sana. Jadi hijrahnya bukan karena Allah tapi karena dunia. Bukan karena, ada juga yang bukan karena dunia tapi karena siapa ini? Wanita. Ya, itu dikatakan ada seorang sahabat Nabi, cuma namanya tidak disebut, dirahasiakan. Itu ketika masih tinggal di kota Mekah, kesengsem niku napa? Napa? Jatuh cinta. Napa pekecut apa? Kepecut kewalik ini. Iya. Jatuh cinta dengan seorang wanita, namanya adalah Ummu Qais. Namanya adalah Ummu Qais, seorang wanita yang cantik. Iya. Akhirnya ini sahabat meminang Ummu Qais, ditolak, tidak diterima pinangannya. Delalah setelah itu ada perintah untuk hijrah. Akhirnya Ummu Qais beserta keluarganya hijrah ke kota Madinah. Ini sahabat ikut hijrah karena tujuannya apa nih? Nah, kepencut niku. Ngejar Ummu Qais tadi itu. Ya, maka kata Rasulullah, orang kalau hijrahnya karena dunia yang ingin dia dapatkan, atau orang dia hijrahnya karena perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya dia sesuai dengan niat hijrahnya dia. Berarti bernilai pahala apa mboten? Mboten. Karena tujuannya adalah dunia. Karena tujuannya adalah wanita, bernilai pahala apa mboten hijrahnya? Mboten. Sami kalau misalnya jenengan ke masjid, tujuannya apa? Nagih utang. Ke masjid tujuannya apa? Mau dagang di depan masjid. Nah, niku nek ke masjid niatnya kayak gitu ndak ada pahalanya. Tapi nyuwun sewu, nek dagangnya di luar masjid kan ndak ada masalah, tidak dosa niatnya. Tapi kalau niatnya dagangnya di masjid, dagang di masjid niku boleh napa mboten? Haram. Dosa besar itu. Masjid bukan tempatnya dagang, jenengan nek gelar napa karpet kemudian naruh barang dagangan bar salat monggo niki dilihatin nggih, monggo niki wonten sarung, wonten kopiah. Nah, niku haram niku. Kalau di napa ini? Di masjid. Nek di luar ndak ada masalah. Lah orang kalau dia ke masjid tujuannya karena dunia, ya ndak ada pahalanya. Orang ke masjid tujuannya karena maksiat, ya malah dosa dia. Ya malah napa? Malah dosa. Nah, ini juga kata para ulama, Nabi menyebutkan dunia dan juga wanita karena dunia dan wanita ini adalah godaannya manusia. Dunia godaan laki dan perempuan, wanita godaannya siapa? Laki-laki. Nah, ya. Dunia godaan laki dan perempuan, wanita godaannya laki-laki. Nah, niki nyuwun sewu, dunia niki Masya Allah, orang kalau sudah jatuh cinta dunia, sudah jatuh cinta dengan apa? Dunia, niku bahaya napa mboten? Dawuhnya Kanjeng Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Orang niku kalau sudah kesengsem sama dunia, jatuh cinta sama dunia, cinta dunia itu adalah pangkal segala kemaksiatan. Maknanya orang kalau sudah cinta dunia maka akan merembet dengan maksiat-maksiat yang lain. Wal iyadu billah min dzalik, hati-hati. Nah, ya. Begitu juga termasuk godaan yang sangat dahsyat, yaitu adalah wanita. Nah, ya, yaitu adalah napa? Yaitu adalah wanita. Makanya wanita-wanita niku nek pas keluar rumah jangan centil-centil, jangan mentel-mentel.
niku yang tergoda kathah, ndak tua ndak muda, nyuwun sewu niki. Ya, ndak muda ndak tua sami mawon niki. Nah, kadang-kala tua-tua tambah malah napa niki? Malah keladi. Kadang-kala niku. Iya. Makanya seorang wanita itu tidak boleh dia keluar daripada rumah dalam keadaan bersolek, ndak boleh dia. Kenapa? Takut menjadikan fitnah bagi laki-laki. Iya. Wanita berhias, wanita bersolek itu bisa ibadah, bahkan nilai pahalanya sangat besar kalau bersolek karena siapa itu? Suaminya. Lah niki mau jagung bersolek, tapi kalau pas suaminya datang dari rumah macak mak lampir. Nah iya, ada bu yang kayak gitu bu. Nah, niku kalau ada diselentik mawon niku nggih. Nah niku waliyadzubillah min dzalik. Iya, kalau suami datang jenengan bersolek pakai pakaian yang bagus dan lipstiknya niku tebelno sekalian enggak apa-apa. Nah, cuma nek buat tambah kaget, tapi nyuwun sewu nggih. Iya, dandan yang bagus kalau kepada suaminya. Tapi kalau selain kepada suaminya jangan berdandan. Ya, jangan banyak berdandan. Nah, seperti itu. Bahkan itu dikatakan di dalam Al-Qur'an. Ya, dikatakan di dalam Al-Qur'an ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati godaan syaitan. Ketika Allah taala mensifati godaan siapa? Syaitan. Saya mau tanya, godaan syaitan niku medeni napa mboten? Godaan syaitan niku medeni napa mboten? Oh, medeni luar biasa. Cuma ketika Allah taala mensifati godaan syaitan, Allah taala katakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ketika Allah taala mensifati godaan syaitan, Allah taala katakan sesungguhnya godaan syaitan itu adalah lemah. Itu adalah napa? Lemah. Allah sifatkan godaan syaitan itu lemah. Tapi ketika Allah mensifati godaan wanita, Allah taala katakan inna kaidakunna adzim. Sesungguhnya godaan kalian para wanita adzimun, itu adalah sangat-sangat dahsyat. Berarti godaan perempuan sama godaan syaitan parah mana ini? Nah, makanya niku kathah sangat ulama, tiang alim, tiang soleh, tapi ternyata meninggalnya su'ul khotimah karena godaan perempuan. Niku kathah kayak Barseso. Jenengan tahu Barseso napa mboten? Barseso niku tiang alim, tiang soleh, ya. Tapi di akhir hayatnya ternyata dia kufur kepada Allah Taala karena sebab godaan wanita. Itu dikatakan Barseso itu ketika dia masih alim, masih soleh, ahli ibadah, ada seorang laki-laki datang ke rumah Barseso. Wahai Imam Barseso, anak putriku sedang sakit. Saya minta jenengan doakan anak saya supaya dikasih kesembuhan sama Allah Ta'ala. Kata Barseso, bawa anakmu ke sini biar tak doakan langsung, tak mintakan sama Allah Ta'ala. Barseso ini orang soleh. Akhirnya nyuwun sewu, putrinya orang ini dibawa ke rumahnya Barseso. Ketika dibawa ke rumah Barseso, Barseso ngelihat ternyata putri ini apa nih? Cantik luar biasa. Akhirnya Barseso niku napa niku? Hatinya bimbang. Dibisiki sama syaitan, Barseso, ini anak biar tinggal di sini 1 hari semalam. Nanti kalau pas malam kamu tahajud, doakan, mintakan kepada Allah Ta'ala. Barseso bilang, wahai saudaraku, anakmu tinggalan ke sini. Nanti malam saya sholat khusus doakan anakmu. Waduh, seneng napa mboten ini si ayah ini? Seneng loh, niki tiyang soleh kok. Percaya, tidak khawatir ini ayah. Kenapa? Barseso orang soleh. Akhirnya ditinggal di rumahnya Barseso. Bapaknya sudah pulang, Barseso ngelihat, waduh, kok mulus segini? Iya, kok putih gini nih? Barseso batin, ngelihat aja enak apalagi nyentuh. Ya, ngelihat aja enak apalagi napa? Nyentuh. Akhirnya dipegang sama Barseso. Nah ini ya. Inna kaidakunna adzim, kata Allah Ta'ala. Setelah dipegang sama Barseso, Barseso batin, nyentuh saja sudah gereng, kesetrum, apalagi kalau mencium keningnya. Mulai dari ini, kemudian itu, kemudian bablas, kemudian delosor, akhirnya terjadilah yang namanya perzinaan. Waliyadzubillah min dzalik. Setelah dizinai sama Barseso, Barseso baru istighfar. Ya Allah, zina saya, kata Barseso. Iya, zina saya, kata Barseso.
ini anak putri sudah nangis habis-habisan, siap ngelapor kepada ayahnya, besok pagi bakal dilaporkan sama ayahnya. Bar seso saking takutnya ini anak putri diapakan ini? Dibunuh. Niki tiang soleh loh niki. Niki kemarinnya wah masih ahli sujud, ahli takut kepada Allah Ta'ala, tapi karena digoda dengan seorang wanita langsung imannya luntur. Setelah meninggal kemudian lekas dikubur, besoknya ayahnya datang mau jemput anaknya, Barseso bilang anakmu sudah diambil sama Allah Ta'ala, ya diangkat dimasukkan ke dalam surga sama Allah Ta'ala, kata Barseso. Bapaknya tidak percaya, akhirnya dibongkar makamnya. Setelah dibongkar ternyata ada tusukan di perutnya. Akhirnya Barseso diseret ke kerajaan, siap untuk dihukum sama raja. Maka ketika Barseso mau dikasih hukuman mati, Barseso dia bilang, nangis, Barseso itu nangis. Akhirnya syaitan itu datang sambil tertawa, Barseso, mutiar kamu, nah, ya. Gagal ibadahmu, seumur hidupmu gagal, kamu habis ini bakal mati dalam keadaan dipancung, iya. Maka ketika itu subhanallah Barseso bilang, ya la'in, wahai makhluk yang terlaknat, ini karena kamu, ulahmu saya bisa kayak gini. Kata syaitan, saya yang memulai kejadian seperti ini, saya yang menjerumuskan kamu, dan saya yang punya penyelamatnya. Kamu mau enggak kalau tak selamatkan? Saya kan yang jerumuskan kamu. Mau enggak kalau saya selamatkan? Mau, kata Barseso. Fasjud li sajdah. Kalau kamu mau saya selamatkan, sujud kamu kepada saya sekali aja. Sujud kamu kepada saya sekali saja. Barseso sebelum dipenggal minta izin, saya tak sujud sebentar. Sujudnya kemana? Syaitan. Setelah sujud diseret, kemudian kepalanya apa nih? Dipenggal. Masya Allah. Matinya dalam keadaan apa nih? Penyembah setan. Sujud kepada siapa? Masih mending sujud ke patung, masih agak mending, ya podo-podo kufur semuanya. Ini sujudnya kemana ini? Na'udzubillah min dzalika. Makanya ya Nabi ngasih gambaran, barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia. Orang kalau cinta dunia bahaya. Berapa banyak amal ibadah yang diniatkan karena mencari dunia, akhirnya bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan murka daripada Allah Ta'ala. Begitu juga orang kalau hijrahnya karena masalah wanita yang ingin dia nikahi, maka itu semua hijrahnya tidak mendapatkan pahala, tapi hijrahnya sesuai dengan niatnya tidak mendapatkan pahala, malah bisa jadi mendatangkan malapetaka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadu billah min dzalik. Berapa menit nih Pak? Kurang 2 menit deh. Nah, niki haditsnya sampun selesai niki. Nggih. Bahaya yang namanya dunia, yang namanya tahta, yang namanya wanita. Ini 3 godaan terberat hidup. Dunia, wanita, tahta. Nah, niki godaan apa? Hidup. Banyak orang hidup kan yang dicari ini. Harta, tahta, kedudukan, wanita. Dia siap merelakan semua apa yang dia punya. Bahkan wal iyadu billah min dzalik, iman digadaikan demi mendapatkan harta. Iman digadaikan demi mendapatkan yang namanya tahta. Iman digadaikan demi mendapatkan wanita. Kan banyak kejadian kayak gitu. Nah, makanya hati-hati, kita harus sering-sering minta pertolongan kepada Allah, minta yang namanya keselamatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala berikan kita selamat, baik selamat ada di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala jadikan kita semua minas salihina was salihat, termasuk orang-orang yang soleh dan orang-orang yang solehah. Dan Allah Ta'ala akhiri usia kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.